Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini kita akan melanjutkan materi dinamika gerak lurus part yang keempat. Kita akan membahas gaya tegangan tali. Apa sebenarnya itu gaya tegangan tali? Jadi gaya tegangan tali ini adalah gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai gaya aksi reaksi. Gaya aksi reaksi di sini. Apakah tali itu selalu berpengaruh terhadap gaya yang diberikan pada benda? Jawabannya tidak selalu. Tali yang dianggap tidak bermassa itu hanya sebagai penyalur gaya saja. Contoh di sini ada sebuah benda ditarik dengan tali seorang. Kita bisa jabarkan seperti ini. Jadi ketika orang menarik tali, maka orang memberikan gaya F1 ya ke tali. Nah, karena talinya tegang, maka tali ini pun memberikan gaya sebesar F2 kepada orang nih. Orang merasakan gaya F2. Kemudian karena tali ini ditarik oleh orang F1, maka tali ini juga akan menarik benda ya. Kita namai F3. Karena benda F3 ditarik ke kanan, maka gaya aksi reaksi. Benda ini juga akan menarik tali ke kiri, F4 di sini. Jika talinya dianggap tidak bermassa, maka di sini. Karena benda kan bergerak nih. Karena benda bergerak kita gunakan hukum Newton yang kedua ya. Yang menyebabkan benda bergerak F1 nih. Kita tinjau hanya talinya saja. F1. Kemudian yang menghambat F4 diarahnya ke sini. Sama dengan M kali A. Karena M-nya 0, maka A-nya 0. Maka F1 sama dengan F4. Ternyata ketika F1 sama dengan F4, F1 sama dengan F3. Gaya yang diberikan awal oleh orang itu juga yang dirasakan oleh benda ini. Ya, di sini F1 diberikan oleh orang nih. F1 adalah gaya tarikan orang terhadap tali. Itu sama dengan F3. Gaya yang dirasakan benda ini akibat tarikan tali. Itulah mengapa tali yang tidak bermassa hanya sebagai penyalur gaya saja, menarik gaya saja. Tidak mengubah gaya yang diberikan, hanya menyalurkan saja. Seperti apa contoh soal yang berkaitan dengan tegangan tali ini? Nah, contohnya di sini. Ada 3 buah benda, masanya 2 kg, 3 kg, dan 5 kg. Diberi gaya 30 Newton. Kita namai tali yang menghubungkan antara benda ini, 3 kg dan 5 kg, T2. Yang menghubungkan antara yang antara 2 kg dan 3 kg adalah T1. Jika talinya dianggap tidak bermassa, maka besar nilai T1 dan T2 itu berapa? Oke, jadi ketika benda ketiga ini ya ditarik oleh gaya 30 Newton, maka tali yang ini akan menegang, ini juga akan menegang, sehingga benda ini pun akan bergerak semuanya. Untuk mencari T1 dan T2, langkah pertama adalah kita mencari tahu dulu percepatannya dari sistem ini. Kita bisa menyederhanakan ya, 3 benda ini kita bisa gabungkan jadi satu benda. Masanya kita jumlahkan 2, 3, dan 5, jadinya 10 kg. Diberi gaya 30 Newton. Kalau dengan logika, 10 kg diberi 30 Newton. 1 kilonya mendapat 3 Newton, maka percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Kita juga bisa menghitung percepatan dengan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. F-nya 30, M-nya 10, A-nya 3 meter per sekon kuadrat. Itu langkah pertama, ketemu. Kemudian kita menghitung T2. Kalau hitung T2, kita bisa meninjau benda yang 5 kg ini. Kita pindah ke sini. Benda 5 kg ini kan mengalami gaya 30 Newton ke kanan ya. Dan dia juga ditarik tali T2 ke kiri ya. Kita bisa gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. M yang kita tinjau hanya yang 5 ini ya. Oke. Penyebab benda bergerak itu kan 30 Newton. Tulis dulu. Penghambatnya T2, masukkan minus T2 karena menghambat gerakan ini ya. Makanya minus. M-nya 5, A-nya 3. Masukkan 30 kurangi T2 sama dengan 15. Maka T2 sama dengan 15 Newton. Jadi T2 ini 15 Newton. Kita sekarang nyari T1. Kita meninjau benda 3 kg ini. Kita pindahkan ke sini. Benda 3 kg ini itu kan menerima tarikan dari T2 ya. Dia juga menerima
tarikan T1 ke kiri. Maka kita bisa menghitung T1 yang dengan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Yang menyebabkan benda bergerak kan T2 ke kanan, maka tulis duluan dan positif. Yang menghambat T1. Tuh. M-nya 3, A-nya 3. T2-nya 15, min T1 sama dengan 9. Maka T1 sama dengan 6 Newton. Kita masuk ke penerapan hukum Newton. Dalam kondisi seperti apa hukum Newton ini dapat diterapkan? Ada banyak penerapan hukum Newton sebenarnya dalam kehidupan. Kita mulai dari gaya kontak antara dua buah benda yang bersentuhan. Seperti ini. Jadi ada dua buah benda ya, M1 dan M2 diberi gaya 15 Newton. M1-nya 2 kilo, M2-nya 3 kilo. Maka besar gaya kontak antara M1 dan M2 adalah, gaya kontak itu gimana sih? Jadi gini, kita uraikan dulu ya, kita tinjau masing-masing benda. Benda M2, jadi ketika benda M1 diberi gaya 15 Newton ke kanan, maka M1 akan memberikan gaya kontak ke M2. FK ini ya, kontak. Sehingga benda M2 juga ikut bergerak. Karena benda M2 diberi gaya FK ke kanan, aksi reaksi, maka benda M2 juga memberikan gaya kontak ke kiri. Ke M1 ini. Jadi M1 menerima gaya ke kanan 15 Newton, ke kiri sebesar FK. Nah, benda M2 ini bergerak karena FK ini ya, FK gaya kontak ini. Kita mencari, langkah pertama mencari dulu percepatannya. Seperti biasa, untuk memudahkan kita gabungkan benda ini ya. Dua benda jadi satu, masanya sama, 5 kilo di sini. Diberi gaya 15 Newton. 1 kilonya mendapat 3 Newton. Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Atau kita bisa juga menggunakan hukum 2 Newton. Ketemunya juga sama, 3 meter per sekon kuadrat. Terus kita untuk menghitung gaya kontak, kita bisa meninjau benda 1 dan benda 2. Kita tinjau benda 1 dulu. Di benda 1, gaya yang menyebabkan bergerak kan 15 Newton ini ke kanan. Karena kan sistem ini bergeraknya ke kanan. Berarti penyebabnya adalah 15 Newton ini. Lah dihambat oleh FK ke kiri ya, makanya negatif. Sama dengan M1-nya 2, A-nya tadi 3. Hingga 15 kurangi ini pindah ruas 6 sama dengan FK. FK sama dengan 9 Newton. Berarti nanti FK yang mendorong M2 ini juga 9 Newton. Kalau kita penasaran, kita hitung bersama. Nah, di sini kita tinjau benda 2. Benda 2 kan dia bergerak karena ada gaya kontak ke kanan. Nah, makanya F kontak sama dengan M2 di sini 3, A-nya 3. Dengan 9 Newton. Inilah penerapan hukum Newton membahas gaya kontak antara dua buah benda yang bersentuhan. Selain gaya kontak, dalam kondisi apa lagi hukum Newton dapat diterapkan? Pada lift yang bergerak, kita dapat menghitung gaya desakan kaki saat berada di lift. Jadi penerapan yang kedua pada lift ya yang bergerak. Contoh nih, ada seseorang yang berada di dalam lift. Liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Massa orang ini itu 50 kg. Gaya desakan kaki orang tersebut adalah, sebenarnya gaya desakan kaki ini kan hampir sama dengan gaya berat ya. Jadi orang itu memberikan gaya ke permukaan lift itu, maka permukaan liftnya akan memberikan gaya reaksi ya, atau gaya normalnya. Sehingga gaya desakan kaki kita bisa cari dengan sama dengan gaya normalnya. Langkah pertama kita uraikan dulu di sini. Orang punya berat W ya ke bawah, maka permukaan memberikan reaksi sebesar N ini ya. Karena sistem ini kan bergerak. Kalau sistemnya bergerak, kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Bergeraknya kemana? Ke atas. Yang ke atas tulis duluan. Berarti kan N ya ini ya. N. Yang ke bawah yang menghambat berarti minus W sama dengan M kali A. N sama dengan M kali A plus W. N sama dengan M-nya 50, A-nya 2. W-nya berapa? Kalau masanya 50 kg, beratnya 500. Berarti 50 kali 2, 100 tambah 500, 600 Newton. Jika gerakan lift ke bawah, tadi kan ini ke atas. Sekarang gerakannya ke bawah,
berapa gaya desakan kakinya, atau gaya normalnya sama aja, tetap menggunakan persamaan hukum 2 Newton ya, di mana benda kan bergerak. Nah sekarang kan benda bergerak ke bawah. Penyebabnya apa? W ini kan? W tulis duluan, yang menghambat N. Minus N sama dengan M kali A. W kurangi M kali A sama dengan N. W-nya 500 minus M kali A 100 sama dengan N. N-nya sama dengan 400 Newton.